Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novana Trilestari, NIM 20110101010063. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik, di mana aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Misalnya, struktur fisik yang kurang normal atau terlalu pendek atau tinggi, terlalu kurus atau obesitas, dan akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Yang kedua yaitu aspek intelektual dan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Penelitian mengenai fungsi otak dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Yang ketiga yaitu aspek emosional. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kejadian. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jana, NIM 202101011005. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Aspek yang selanjutnya yaitu moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mod atau moris yang artinya kebiasaan, aturan, atau cara hidup. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila perbuatannya sejalan dengan nilai-nilai moral kelompok sosialnya. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, rasisme moral, moralitas terbatas. Yang kedua, moralitas otonom atau moralitas kooperatif atau moralitas timbal balik. Proses pembentukan perilaku moral dan sikap moral anak terdapat 6. Yang pertama, imitasi, peniruan. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, introvert dan ekstrovert. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, ketergantungan. Dan yang terakhir, bakat. Aspek yang selanjutnya yaitu spiritual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Serta agama memberikan perlindungan rasa aman. Dalam hal ini, perkembangannya tergantung pada proses pendidikan yang dilaluinya. Aspek yang terakhir yaitu latar belakang sosial budaya. Dalam aspek ini, latar belakang sosial budaya juga berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, karena jika di dalam latar belakang sosial budaya peserta didik sudah terbiasa akan budaya yang keras atau bahkan kondisi lingkungannya yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan perkembangan yang tidak baik bagi peserta didik, dan juga peserta didik sulit dalam bergaul, bahkan dalam belajar. Begitupun sebaliknya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua adalah karakteristik peserta didik SMP dan SMA. Meskipun SMP dan SMA itu tergolong dalam remaja, tetapi ada batasan usia yang membedakan dalam tahapan perkembangan. WHO membagi dua tahap usia remaja, antara lain tahap remaja awal, memasuki usia 10-14 tahun atau siswa SMP, dan tahap remaja akhir 15-20 tahun atau siswa SMA. Tentunya perbedaan umur tersebut akan mengakibatkan karakteristik yang dimilikinya pun berbeda, yang meliputi aspek psikomotor, fisik, bahasa, perilaku kognitif, konatif, emosi, afektif, dan kepribadian, dan psikomotorik. Berikut ini adalah tabel perbandingan karakteristik remaja yang dikemukakan oleh Abin Samsudin.
Pada aspek fisik, siswa SMP laju perkembangan secara umum itu berlangsung cepat sehingga proporsi ukuran tinggi dan berat badan seringkali kurang seimbang. Dan pada siswa usia SMP munculnya ciri-ciri sekunder. Untuk siswa SMA, dalam aspek fisik, laju perkembangan secara umum itu kembali menurun dan sangat lambat. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan orang dewasa. Dan organ-organ reproduktif sudah aktif atau sudah siap berfungsi, layaknya pada orang dewasa. Yang kedua adalah psikomotor. Nah, gerak-gerik pada siswa SMP itu tampak canggung dan kurang terkoordinasikan. Sedangkan pada siswa SMA, gerak-gerik itu mulai mantap. Lalu, pemilihan dari jenis dan jumlah cabang permainan pun lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang kepada persiapan kerja. Yang ketiga dari aspek bahasa. Untuk siswa SMP itu berkembangnya penggunaan bahasa dan sandi dan mulai tertarik mempelajari bahasa asing. Jika siswa SMA itu lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu pada aspek kognitif atau perilaku kognitif. Untuk siswa SMP, proses berpikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal. Untuk bakat sudah mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih jelas. Nah, untuk siswa SMA sudah mulai mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal disertai kemampuan yang membuat generalisasi yang lebih bersifat konklusif dan komprehensif. Dan untuk bakatnya sudah mencapai titik puncak dan kemantapannya. Dari aspek konatif, emosi, afektif, dan kepribadian. Untuk siswa SMP, kecenderungan arah sikap nilai mulai tampak meskipun masih dalam taraf eksplorasi dan mencoba-coba. Untuk siswa SMA, kecenderungan titik berat ke arah sikap nilai tertentu sudah mulai jelas seperti yang akan ditunjukkan oleh kecenderungan minatnya, pemilihan karir, atau pendidikan selanjutnya. Kemudian, masa SMP biasanya merupakan masa kritis dalam rangka menghadapi krisis identitasnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi psikososialnya yang akan membentuk kepribadiannya. Jika masa SMA atau siswa SMA, kondisi psikososialnya itu menunjang secara positif, maka akan mulai tampak dan ditemukan identitas kepribadiannya yang relatif definitif yang akan mewarnai hidupnya sampai masa dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 2021 01010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi karakteristik pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Saya akan menjelaskan mengenai kata implikasi. Implikasi adalah suatu keterlibatan gitu. Dan di sini saya menggunakan bagi anak usia sekolah menengah. Bagi anak usia sekolah menengah, yaitu maksudnya di dalamnya ada SMP dan SMA begitu. Nah, karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah atau SMP dan SMA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekurangseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, yaitu mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Mungkin telah paham mengenai ciri-ciri sekunder, yaitu seperti dada yang semakin lebar jikalau laki-laki, suara semakin berat itu jikalau laki-laki, dan untuk perempuan ibarat head dan lain-lain. Nah, dan nomor 3 yaitu timbulnya keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Karena pada fase ini siswa itu lebih rasa keinginan tahuan yang lebih mendalam mengenai bahasa asing. Yang nomor 4 yaitu kecenderungan ambivalensi. Ambivalensi adalah suatu rasa yang tidak sadar di mana di antara kedua titik. Nah, di sini maksudnya antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul. Jadi pada fase-fase ini
siswa itu ada di antara ingin menyendiri dan ingin bergaul gitu. Yang nomor 5 yaitu senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi, keberadaan Tuhan, dan lain-lain. Yang nomor 7 yaitu reaksi dan ekspresi. Dan juga emosi masih labil. Lalu nomor 8 yaitu kepribadiannya sudah menunjukkan pola terapi belum terpadu. Nah, nomor 9 kecenderungan minat dan pilihan karir sudah relatif lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fikri Alamsyah, NIM 20110101010062. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang implikasi karakteristik pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Dari karakteristik yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Naja, bahwasanya karakteristik tersebut menuntut guru untuk yang pertama menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita, yang dimana hal tersebut ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Yang kedua, menyalurkan hobi dan minat siswa melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Yang nomor 3, guru dituntut untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil. Yang nomor 4, guru dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Yang nomor 5, guru dituntut untuk menjadi teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik. Yang nomor 6, yang terakhir, yaitu guru dituntut untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Baik, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.